Victorian. I've got a pain in my heart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Corin Querida Aryani dari jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Saya akan menjelaskan mengenai teori Lewis mengenai penawaran buruh yang tidak terbatas. A. Teori Lewis. Ekonomi dua sektor. Lewis mengawali teorinya dengan pernyataan tegas bahwa teori klasik mengenai penawaran buruh yang benar-benar elastis dengan upah subsistem benar-benar terjadi di sejumlah negara terbelakang. Ekonomi yang seperti itu terjadi di sejumlah negara yang berpenduduk padat dibandingkan dengan sumber alam dan sumber modal, sehingga produktivitas marginal buruhnya tidak berani, nihil atau bahkan negatif. Karena persediaan buruh tidak terbatas, industri baru dapat didirikan, atau industri yang tidak dapat dikembangkan tanpa batas berdasarkan upah yang berlaku dengan cara menarik buruh dari sekitar subsistem. Upah yang berlaku adalah apa yang diperoleh buruh di sekitar subsistem. Dalam hal ini, upah subsistem, sumber utama para pekerja yang bersedia bekerja dengan upah subsistem adalah petani, buruh lepas, pedagang kecil, pelayan, atau domestik dan komersial, dan wanita rumah tangga. Surplus kapitalis. Apa yang menentukan besarnya subsistem itu sehingga buruh surplus yang ada bersedia bekerja di sektor kapitalis? Ini tergantung pada penghasilan minimum yang diperlukan untuk biaya hidup minimum atau subsistem. Tepatnya, tingkat upah tersebut tidak lebih rendah daripada produk rata-rata pekerja di sektor subsistem tersebut. Walaupun penghasilan di sektor subsistem menentukan tingkat upah di sektor kapitalis, tapi dalam praktek upah kapitalis 30% lebih tinggi daripada upah subsistem. Sebagai akibat, yang pertama, kenaikan yang mencolok pada output sektor subsistem yang dengan kenaikannya pendapatan real dapat menyebabkan pekerja meminta upah kapitalis yang lebih tinggi sebelum menawarkan dirinya untuk suatu pekerjaan. Yang kedua, jika dengan penaikan buruh dari sektor subsistem itu produk total tetap sama, maka produk rata-rata dan juga pendapatan real dari mereka yang tertinggal akan naik dan pekerja yang ditarik itu kemungkinan menuntut upah yang lebih tinggi. Biaya hidup yang tinggi dan beberapa pertimbangan kemanusiaan dapat menggerakkan para majikan menaikkan upah real, atau pemerintah dapat mendorong serikat buruh dan menyokong usaha-usaha perundingan upah mereka. Tetapi, penawaran buruh dianggap benar-benar elastis pada upah kapitalis yang ada, karena produktivitas marginal buruh di sektor kapitalis lebih tinggi daripada upah kapitalis, maka mengakibatkan surplus kapitalis. Selanjutnya, pembentukan modal tergantung pada surplus kapitalis. Surplus ini diinvestasikan kembali pada aktiva kapitalis baru, sejauh surplus kapitalis diinvestasikan untuk menciptakan modal baru. Sektor kapitalis tersebut meluas dengan memakai lebih banyak orang dan sektor subsistem ke dalam pekerjaan kapitalis. Surplus tersebut kemudian menjadi lebih besar. Pembentukan modal menjadi lebih besar dan begitulah proses tersebut berlangsung terus sampai surplus buruh menghilang. Peranan pemerintah dan kapitalis swasta. Menurut Lewis, problem pokok dalam teori pembangunan ekonomi adalah memahami proses bagaimana masyarakat yang sebelumnya menabung dan menginvestasikan 4 atau 5% dari pendapatan nasionalnya atau lebih kecil dari itu, mengubah dirinya ke dalam perekonomian dengan tabungan sukarela, berkisar antara 12 atau 15% dari pendapatan nasional atau lebih. Pembentukan modal melalui kredit bank. Di dalam suatu ekonomi terbelakang yang memiliki sumber daya melimpah dan belum dimanfaatkan dan kekurangan modal, penciptaan kredit mempunyai dampak yang sama bagi pembentukan modal. Seperti laba, proses inflasioner tersebut juga berakhir bila mana tabungan sukarela naik sampai ke tingkat investasi yang tertinggi. Begitu juga
laba yang semakin tinggi mengakibatkan tabungan yang semakin tinggi. Maka akan tiba saatnya tabungan meningkat sedemikian besar sehingga investasi baru dapat dibiayai tanpa bantuan kredit bank. Akhir proses pertumbuhan. Teori ini menunjukkan bahwa jika penawaran buruh yang tak terbatas tersedia pada upah real yang konstan, dan jika suatu bagian dari laba diinvestasikan kembali dalam kapasitas produktif, laba akan tumbuh terus-menerus dibandingkan dengan pendapatan nasional, dan pembentukan modal juga akan tumbuh dibandingkan dengan pendapatan nasional. Pada ekonomi terbuka, jika proses pertumbuhan terkena pengaruh buruh, salah satu faktor ini, akumulasi modal dapat diteruskan dengan mendorong imigrasi massal atau dengan mengekspori modal kepada negara yang mempunyai buruh melimpah pada upah subsistem. Akan tetapi, kemungkinan ini akan dikesampingkan oleh Lewis sendiri. Pertama, imigrasi massal buruh tidak terampil tidaklah mungkin karena negara lain dengan upah lebih tinggi tidak akan mengizinkannya. Kedua, ekspor modal berarti impor lebih tinggi daripada ekspor. Berarti beban bagi negara lain pembayaran. Selanjutnya, penilaian kritis. Penerapan dibatasi oleh asumsi-asumsi yang menjadi dasar kritik-kritik yang diperbincangkan. Yang pertama, tidak setiap negara terbelakang mempunyai penawaran buruh yang tidak terbatas. Lewis mengasumsikan adanya penawaran buruh yang tidak terbatas di negara terbelakang. Tetapi, asumsi ini tidak realistis dalam hal beberapa negara terbelakang di Amerika Selatan dan Afrika yang berpenduduk jarang. Yang kedua, tingkat upah di sektor kapitalis tidak konstan. Asumsi teori ini, tingkat upah di sektor kapitalis senantiasa konstan sampai penawaran buruh dari sektor subsistem habis. Yang ketiga, tidak dapat diterapkan jika akumulasi modal bersifat menghemat buruh. Asumsinya bahwa surplus kapitalis diinvestasikan kembali pada modal produktif. Yang keempat, buruh terampil bukanlah kesulitan sementara. Asumsi adanya tenaga buruh tidak terampil di dalam teorinya. Yang kelima, kurangnya usaha dan inisiatif. Asumsi bahwa kelas kapitalis adalah di negara terbelakang. Yang keenam, proses multiplikasi tidak berlangsung di negara terbelakang. Mengasumsikan bahwa akumulasi modal terjadi bila mana kelas kapitalis terus menginvestasikan kembali laba yang diperoleh. Selanjutnya, mengakibatkan permintaan total. Mengasumsikan apapun yang diproduksi di sektor kapitalis adalah dikonsumsi sendiri atau diekspor. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.